Stephen dan Diane Freeling tinggal di sebuah perumahan Cuesta Verde di California. Stephen adalah pengembang real estate yang sukses, dan Diane mengasuh ketiga anak mereka. Dana yang berusia 16 tahun, Robbie yang berusia 8 tahun, dan Carol Ann yang berusia 5 tahun. Pada suatu malam, Carol Ann terbangun dari tidur secara misterius. Dia berbicara dengan televisi. Saat itu siaran televisi tersebut sudah berakhir, seolah-olah ada yang berbicara dari dalam TV dan mengajak ia ngobrol. Seisi rumah pun terkejut dan terbangun melihat apa yang dilakukan Carol tersebut. Ketika terjadi hujan badai, anak lelakinya Robbie gelisah dan takut karena bayangan pohon yang di luar seperti bayangan orang. Robbie dan Carol yang tidur sekamar itu pun jadi ketakutan. Mereka berdua pindah tidur di kamar kedua orang tuanya. Seperti pada malam sebelumnya ketika siaran televisi telah berakhir, Carol, anak perempuan yang bungsu itu, bangun dari tidurnya dan mendatangi televisi yang berada di kamar orang tuanya. Tiba-tiba saja ada asap berbentuk tangan putih yang keluar dari televisi tersebut. Lantas asap tersebut terbang melayang menghantam dinding kamar. Rumah pun bergetar akibat dari hantaman asap yang bercahaya tersebut. Orang-orang dalam rumah yang lagi tidur lelap terkejut. Mereka langsung bangun mengira telah terjadi gempa. Sewaktu sarapan pagi hari, segelas susu tiba-tiba pecah. Peralatan makan jadi bengkok. Diane melihat anjing di rumahnya menggonggong di dinding bekas tabrakan cahaya tadi malam. Bahkan tiba-tiba saja kursi makan di bawah meja makan dalam sekejap tersusun rapi berada di atas meja. Perabotan rumah bergerak sendiri. Ia pun mulai curiga ada keanehan di rumahnya. Fenomena ini awalnya tampak menyenangkan bagi Diane, sepertinya ada medan magnet di rumahnya yang bisa membuat benda bergerak sendiri. Pada malam harinya ada badai petir yang parah. Pohon yang kering berada di samping kamar Robbie tiba-tiba saja menjadi hidup. Sebuah batang pohon besar menabrak jendela kamar anak-anak dan meraih Robbie, yang ingin menelannya. Jerit teriakan Robbie mengejutkan kedua orang tuanya, lalu bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Mereka mengiranya itu hanya sebuah badai torpedo saja. Carol Ann yang tertinggal sendirian di kamar tersedot oleh portal berada dalam lemari. Saat keluarga dengan panik mencarinya, Robbie mendengar teriakan adiknya Carol dan Diane, ibunya pun mendengar suara putri kecilnya itu. Alangkah terkejutnya ia. Ternyata suara itu berasal dari dalam televisi. Steve melaporkan kejadian tersebut kepada Dr. Martha Les, seorang ahli parapsikolog. Bersama dua orang stafnya mereka melihat sendiri kamar Robbie dan Carol. Begitu dibuka terlihat semua benda berterbangan. Dr. Martha Les mencoba menyuruh Diane memanggil putrinya Carol Ann yang ada di dalam televisi. Terdengar teriakan suara Carol minta segera dikeluarkan dari dalam TV tersebut. Hal itu membuat ibunya semakin sedih. Tiba-tiba saja dari atas plafon rumah ada benda berjatuhan. Kemudian staf Dr. Martha yang naik ke kamar Carol bergegas turun. Ia merasakan sakit di sekitar perutnya. Merasa sakit seperti ada yang menggigitnya di sekitar perutnya, dan ternyata setelah dibuka bajunya terlihat seperti bekas luka gigitan. Pada tengah malam staf Dr. Martha yang berjaga dikejutkan ada segumpalan awan putih yang bersinar berasal dari kamar Carol perlahan turun ke bawah. Hal ini membuat mereka yang tidur terkejut dan bangun. Kemudian gumpalan itu pun menghilang. Setelah mereka melihat hasil rekaman kamera, alangkah tercenggangnya mereka, seperti melihat roh-roh jiwa manusia yang berterbangan. Kemudian Dr. Martha Les mengatakan di rumah ini terlalu banyak hantunya.
dan ada gangguan poltergeist. Poltergeist adalah istilah dalam dunia paranormal untuk suatu benda yang melayang dan tidak diketahui kekuatan apa yang membuat benda itu melayang. Robbie pun diungsikan kedua orang tuanya ke tempat neneknya demi menjaga keselamatannya. Setelah sebelumnya kakak perempuannya Dana ngusih ke tempat temannya. Stephen baru mengetahui dari bosnya, Mertik, bahwa pembangunan perumahan Cuesta Verde yang dihuninya sekarang dibangun di atas bekas kuburan, tapi kuburan itu sudah dipindahkan ke lokasi terdekat berada di atas bukit. Sementara itu Dr. Les memanggil seorang paranormal bernama Tangina Barnes. Ia pun mencoba menerawang. Melalui hasil terawangannya, ia beritahukan kepada Diane bahwa Carol baik-baik saja. Hantu-hantu itu tertarik pada kekuatan hidup Carol Ann, tapi ada kekuatan hantu jahat yang sedang bersamanya. Mereka pun bersiap untuk mengambil Carol dari kekuatan jahat tersebut dengan menyiapkan 2 bola tenis dan seutas tali, dan Steph pun diminta suruh memanggil Carol harus dengan kata-kata marah setelah ibunya tidak berhasil melakukannya. Benar saja, ternyata terdengar ada suara Carol menjawab perkataan marah ayahnya. Suara tersebut berasal dari kamarnya. Ia minta tolong kepada ibunya agar dapat dikeluarkan dari dimensi alam gaib tersebut. Paranormal Tangina meminta agar dibukakan kamar Carol tersebut. Begitu kamarnya dibuka, terpancar sinar yang terang berasal dari lemari Carol di mana awalnya ia tersedot dan hilang. Tangina pun menyuruh Ryan, salah satu staf Dr. Les, untuk turun ke lantai bawah. Kemudian meminta bola tenis yang telah disiapkan dilempar oleh Tangina. Bola itu pun sukses jatuh ke bawah setelah melewati sebuah portal dimensi lain. Setelah percobaan pertama berhasil dilakukan, dan percobaan kedua juga berhasil jatuh ke bawah. Tangina meminta Diane agar menjaga tali karena ia ingin mengambil Carol yang ada dimensi alam lain melalui portal tersebut. Hal itu dilarang oleh Diane biar dia sendiri saja mengambil anaknya Carol. Dan itu dikabulkan oleh Tangina sambil menyuruh Steph menjaga tali kalau ada sesuatu pada Diane. Steph pun tidak sabar menunggu kode dari Tangina. Ia pun nekat menarik tali tersebut, tapi yang keluar justru seekor monster dengan wajah yang mengerikan muncul dari lemari tersebut. Diane pun berhasil turun ke bawah setelah menembus dimensi alam gaib tersebut bersama Carol di pelukannya. Tak lama kemudian, keluarga Freeling yang hampir selesai berkemas untuk pindah dari rumah. Stephen pergi ke kantornya sementara Dana pergi berkencan, meninggalkan Diane di rumah bersama Robbie dan Carol Ann. Robbie terkejut boneka badut yang biasa dia letakkan di atas kursi tiba-tiba menghilang. Setelah dicari ke bawah ranjang, boneka itu pun langsung menyergap Robbie dari belakang terus menyeret Robbie ke bawah tempat tidur. Hantu itu pun menyergap Diane dan anak-anak, dengan tujuan untuk upaya penculikan yang kedua kalinya. Boneka badut itu berhasil dikoyak-koyak oleh Robbie. Kekuatan hantu tersebut mendorong Diane ke arah halaman belakang. Di tengah hujan lebat sambil berteriak minta tolong, Diane terpleset jatuh ke dalam penggalian kolam renang yang terendam banjir. Mayat tengkorak manusia timbul mengapung dari lumpur kolam renang, begitu juga ada peti mati yang muncul di sekeliling lubang berlumpur. Diane ditolong oleh tetangganya, ia merangkak keluar dan bergegas kembali ke rumah untuk menolong Robbie dan Carol. Namun setibanya di kamar, ia melihat Robbie dan Carol seperti akan terisap tersedot masuk ke dalam lemari yang akan membawanya lagi ke dimensi lain. Steve yang pulang kerja ditemani oleh Tick melihat kegaduhan di rumahnya. Dia berlari ke rumah untuk menyelamatkan anak dan istrinya,
namun seketika muncul peti mati dari dalam tanah. Sementara itu anak dan istrinya masih terjebak di dalam rumah. Semakin banyak peti mati yang berisi mayat bermunculan keluar dari dalam tanah. Stephen pun dengan marah menghampiri Tik. Dengan marahnya ia memaki Tik karena Tik tidak pernah memindahkan kuburan tapi hanya memindahkan batu nisannya saja dan masih meninggalkan tumpukan mayat di dalam tanah. Mereka berhasil menyelamatkan diri keluar dari perumahan Cuesta Verde saat lebih banyak peti mati dan tubuh yang membusuk meletus keluar dari tanah, dan meninggalkan Tik yang terpaku melongo tak percaya apa yang dilihatnya. Sementara itu para tetangga pun terpana melihat kegaduhan tersebut. Keluarga itu menyewa hotel untuk beristirahat, di mana Stephen mendorong TV keluar dari kamar.